Oke, talk the talk kita kali ini akan ditemenin sama aku tentunya dan juga Wita. Kenal kan? Pasti kenal dong. Masa nggak kenal? Yang setiap Rabu menemani Anda dan Hari Minggu Minggu sore ya di depan laptop. Saya loh asli. Kamu yang itu. Oke, hari ini bintang tamu kita seperti tadi aku janjikan akan menarik sekali, akan banyak sekali sensor dan biarkan seperti kata Kak Wita bilang, kita akan membiarkan dia menjadi dirinya sendiri. Merupakan seorang coach ternama dan seorang sport influencer. No, merinding langsung gue. Kenapa sih emang Kak Siska nggak mau dibilang sport influencer? Kenapa? Kenapa sih? Nggak usah, kayaknya udah terlalu banyak sport influencer di sana yang keren-keren, jago-jago. Apalah saya ini cuman sambal di pinggiran piring. Merupakan salah satu yang enak loh ya, paling enak loh itu. Jangan. Jadi dibilangnya apa ini dia? Iya. Keajaiban alam. Oke guys, Siska Antolis. Besar bagi kami Fit and Fat bisa mengundang seorang Siska Antolis untuk mengisi podcast ini. Ngundang gimana, orang kalian yang datang? Oh, yang undang ya? Oh, yang undang. Ngundang gimana? Wong ini rumah gua, mereka yang datang. Jadi Benar. gue yang mengundang. Asik. Betul. Jadi kita mulai curhatannya. Belum, sabar. Keluhan, cerita. Oke gini ya, untuk kali ini kita nggak usah bertanya, biarkanlah saja dia yang berkeluh kesah, biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Tetap, tapi biar mereka kerja. Kita tanya dulu dong, biar kayak channel-channel lainnya Iya. ya. Awal mulanya menjadi seorang ini penjual bakso borak. Yang bebas borak apa? Pakai borak itu. Enggak dong, menjadi trainer. Bagaimana awal mulanya terjerumus ke dunia ini? Wah, itu kalau diceritain mah panjang. Versi pendeknya, versi pendeknya. Kalian perlu siapin tisu itu. Ingusannya. Versi pendeknya dari tahun berapa? Dari tahun 2013. Jangan pakai nangis ya, jangan pakai nangis. Belum. 2013 berarti. 2013. Wow, 12 tahun. Begitulah. Jadi sebenarnya tua loh. 2013. Jadi 2013. Tunggu. Awalnya dari Muay Thai berarti lo ya? Enggak, salah. Oh, ini dulu PT. Bodybuilding, PT, Dulu dia terus gym, bro. terjerumus jadi atlet Muay Thai, terus terjerumus Satu kata banyak PR-nya. Terjerumus. Iya, Jadi pokoknya karena saya kenapa kok jadi pelatih, dulu waktu di kantor pernah ketahuan HRD tidur di WC. Ini serius anjir. oh iya. Serius. Gua merasa gak cocok di kantor. Gua Nggak bingung. passion lu Nggak, ya. gua nggak bisa. Gua kayaknya suruh jam 9 to 5 suruh mentelengin, suruh melotot. Gue gak kebayang sih dia Gua kantoran. Sama kok. Gue Gue sampai gak bingung. kebayang dia kantoran. Iya, jam 5 pulang kan. Jam 5 kurang 10 gue udah di bawah standby. Depan absen. Tip, langsung pencet. Gue kerja di bank. Salah satu bank yang ternama. Nggak, pasti langsung. Dan atasan gue tuh ekspat. Sampai besoknya ditanya, kenapa lu selalu pulang cepet? Lu jawabnya pakai bahasa Inggris nggak? Pulang cepet kok. Lu jawab apa pakai bahasa Inggris dong? Cause I no smoking. No smoking. Stop. Ya pokoknya, iya gue dulu, iya ya, gue jawab pakai apa ya? Ekspat gue orang Chinese. Oh iya ya. Ya, mungkin Tadi lu pakai bahasa Cina. masih kayaknya masih bisa. Yo itien ke asik. Tuh fun fact ya, Iya. dulu Siska Antolis kerja di bank. Tuh Bank ya. ternama. Bank Wahai para HRD. Mau merekrut lagi nggak yang kayak gini? Tentu tidak kan? Hati-hati. Gue nggak bisa suruh kerja begitu. Jadi Oh. tiap makan siang gue habis makan langsung cus ngilang ke WC tidur. Akhirnya ke gap tuh sama HRD. Terus udah dipanggil kasih SP. Daripada begini saya malu ya, wah ya udah saya Terus mengundurkan kalian diri, mengundurkan kayaknya diri. saya nggak bisa kerja begini, tertekan saya. Kayak jam 5 kurang 10 gue itu udah gelisah pengen turun, pengen absen. Kenapa yang lain tuh masih menikmati? Kalau orang nggak pengen pulang ya, gue bingung. Apa sih nikmatnya? Kayaknya memang bukan di situ. Bukan di situ. Ya. Berapa lama di bank?
Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Dan terus habis itu pindah masih mencoba ya menguji nyali kerja di tempat lain. Mungkin saya bisa. Enggak, intinya nggak bisa. Akhirnya itu tuh udah nge-gym tuh. Kayaknya kalau jadi PT kok asik ya. Gua iseng aja apply CV di salah satu mega gym di Jakarta. Keterima. Jadi berawal dari member dan lanjut jadi PT trainer. Dan situ mulai itu. Ini adalah duniaku. Wow. I like this. Gitu. Nggak lanjut di, tapi kenapa nggak lanjut di mega gym? Hah? Kenapa nggak lanjut di mega gym kan lebih jelas? Nah, karena kan gua keluar waktu itu karena harus milih tetap kerja di mega gym atau tawuran. Atlet Muay Thai. Tawuran. Secara kerja di mega gym dari gelap ke gelap. Kayak mana Iya gua mau benar latihan? juga. Itu kan karena Muay Thai waktu itu gue udah di kelas pro. Jadi kalau di kelas pro itu latihannya sehari 2 kali. Total latihan bisa 6 jam. 3 jam di pagi, 3 jam sore. Iya. Nah itu dia lagi ya fun fact-nya, dulu trainer belum tentu lu justru ada waktu latihan. Justru saking sibuknya malah nggak bisa latihan. malah kita tuh nggak Iya. bisa latihan. Saking sibuknya. Tapi ada satu notes nih. Dari dulu semenjak gue jadi PT, gue udah berkomitmen untuk nyediain waktu 1-2 jam Nah untuk latihan. ya harus begitu. Harus. Jadi mau apapun itu, sebokeh-bokehnya apapun, gue nggak masukin itu jam latihan gue untuk ngajar. Gue nggak peduli meskipun kayak dulu fitness manager gue, lu latihan mulu, lu member lu. Bodo amat. Kalau lu nggak ngelatih diri lu sendiri, lu gimana bisa untuk ngetrain orang lain? Karena menurut gue, seorang coach itu ketika dia latihan, disitulah dia belajar. Ya, Disitulah dia trial and error. Ketika Siska mau serius, Ilfil dah pemirsa. Ya Allah, ya Tuhan, ketika kita mau serius, aku nih bisa loh serius. Udah bagus itu. Nggak dapet wah. Kenapa? Padahal lagi keren-kerennya. Aduh. View turun nih, view turun langsung. lagi serius, lagi keren. Error. Oke, lanjut. Ya, Tadi ada error. kenapa trial and error. Di situ, terus habis itu kita kan pasti coba beberapa gerakan. Ya. Terus dari yang kita pelajarin, dicoba ke diri kita dulu, baru dicoba ke klien, dicoba ke orang lain. Intinya waktu lu latihan itu adalah selain lu nge-build badan lu sendiri, disiplin lu sendiri, motivasi lu sendiri, itu lu juga sambil belajar. Betul, setuju. Wih, bisa tulis. Akhirnya. Sudah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, begitu ya. Nah, kayaknya udah mulai bagaimana nih kalau kakak Gwen? Kakak Gwen apakah begitu juga kalau mau Harus nyalain satu kan AC lagi. pound dan segala macam juga latihan sendiri dong, Ya, tentunya. sama juga ada waktu buat latihan Ya. sendiri gitu ya. Even misalnya gue sekarang pound atau aku strong nation atau apa, tapi memang gue tuh selalu mengencourage terutama tim-tim gue tuh, lu tuh tetap harus punya waktu buat diri lu sendiri, Benar, buat lu benar. latihan. If you want to be on top of your game, ya you have to make time for yourself gitu. Ya, benar. Agree. Justru itu juga Agree butuh sih, butuh menurut disiplin. gua, butuh Ya, disiplin apalagi ketika BU ya kan semua mau masukin jadwal. Tapi kita harus latihan. Tapi dan itu kadang jadi refreshing kita sih trainer-trainer ya kan. Iya. Itu salah satu me time yang kalau nggak ada juga. Tapi yang gue pengalaman ya di Mega Gym waktu itu masih jadi PT, beberapa trainer itu udah begitu, memang kita dikejar target. Ada target nih, target penjualan, target ngajar, 2 target Bu. Terus tiap hari kita meeting, briefing, ditanyain terus kan, kayak jadi kan terintimidasi juga, ngajar berapa jam hari ini, Yes. Oh. udah jualan belum apa segala Ya, macam. ya, Nah, ya. jadi karena otaknya itu dimasukin begitu terus mindsetnya, jadi Ya, mereka bener, mindsetnya kayak itu jualan. ngajar jualan ngajar. Lama-lama
passion yang harusnya mungkin bisa diasah jadi yang bener-bener bagus, jadi berubah. Lama-lama badannya trainer pun bleber-bleber, ada waktu dia tidur karena kecapean kan, ngejar-ngajar dari gelap ke gelap, akhirnya waktu untuk mau dia latihan sendiri nggak ada, ya udah. Dan ngajarnya pun dia jadi ya nggak berkualitas. Ya, gitu. ngajarnya jadi nggak ada kualitas, kayak cuman ya udah formalitas gitu. Ya tuh, wah otaknya nggak tahu kemana. Iya, benar. Banyak yang seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau di dunia mega gym bisa dirubah sedikit cara pola brainwash karena at the end of the day kalau trenernya punya waktu cukup buat latihan, dia berkualitas dan itu akan transfer ke kliennya juga. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang nih sistemnya kayak gimana. Tapi dulu pas gua masih 2013-2014 ya itu kita dulu gitu ya, zaman-zaman jualan. Makanya gua latihan terus tiap hari itu sampai ya itu dikatain lu latihan mulu, lu member apa? Padahal sebenarnya trainer harus tetap harus begitu. Tapi gua bodoh amat gitu. Karena satu hal itu yang gue tetap bawa sampai sekarang. Dan akhirnya ya lu juga tahu kan ya, kita untuk jadi coach, untuk bisa tetap pengen punya prestasi, itu susah anjing. Kaget loh gua. Kirain mau ngomong apa. Itu susah banget. Lu udah jadi coach tapi lu masih pengen punya prestasi, punya achievement, it's kayak belum lagi dikejar BU gitu kan. Wah, itu kan. Nah, tapi itu balik lagi enggak sih? Kalau jadi menurut gua tadi mau ngomong apa ya? Errol. Enggak, jadi gini, mungkin bisa saya talangin dulu bentar ya. Pesan-pesannya mungkin untuk para klien-klien, jadi mungkin menghormati waktu coachnya. Jadi misalnya gini, dia udah nge-set satu waktu untuk latihan, terus kalian akan cancel jadwal, terus mau masuk nih kan, coach bukannya kosong ya pagi. Gitu. Justru itulah saat-saat dimana, jadi gini, kalau kita ada ngeblok satu waktu untuk latihan, berarti memang kita tuh komit gitu, perlu gitu. Even kita pun komit ke waktu kita latihan sendiri gitu. Jadi kalau kita ada free time, kita pakai latihan, bukan berarti terus klien bisa, coach kan latihan nih, aku aja deh masuk PT, nggak gitu. Nggak bisa gitu, itu langsung tantrum saya. Nggak bisa. Ya tapi itu banyak loh. Jadi maksudnya dari zaman dulu kayak udahlah masuklah kan lu latihan bisa nggak usah latihan dulu gitu, lah. Oke, not. Kalau kita nggak latihan, satu kita bad mood. Kalau nggak latihan. Kesabaran udah kena. Iya benar. Kesabaran setipis tisu basah dibakar. Iya benar. Dibasahin pakai bensin dibakar. Jadi nggak bisa. Itu kalau gue personal ya. Mungkin beberapa trainer yang lain tapi mungkin bisa adjust. Tapi kalau gue personal enggak, karena gue masih memprioritaskan diri gue untuk punya prestasi. Itu udah komit. Jadi turun di CrossFit kompetisi kayak Harrock race kayak sekarang. Dan itu kita butuh maintain. Meskipun mungkin belum jadwal nih gitu kan. Mungkin race-nya kan masih kapan. Tapi kita butuh maintain, Bo, gitu kan. Untuk build endurance, build stamina itu kan bukan semata-mata lo besok latihan aja sekali kayak muter balikin tangan udah naik, nggak bisa begitu, Bambang. Iya. Jadi kan kita udah ada program apa segala macam dan harus diikuti. Jadi untuk para klien ya harap dimaklumi. Ya. Kalau gua itu pokoknya pagi itu sih nggak napas sih anjir. Nggak napas gua. Dari jam 4:30 gua bangun, shalalalala, trilili, 5:30 gua ngumpulin nyawa. Latihan itu pokoknya gue selalu tiap hari ngajar start mulai jam 9 start. Gue tidak bisa menerima lebih awal dari itu, nggak bisa. Kecuali ada beberapa case tertentu lah gitu. Misal ya udah gue misal selesai latihan jam 8 ya udah deh 8:30 gitu. Pokoknya tergantung situasi lah. Jadi gue cuman punya me time itu doang untuk bisa nge-build gue, bisa mengeluarkan energi positif gua, bisa membentuk satu komitmen untuk diri kita sendiri sebelum kita menuntut klien kita untuk mempunyai komitmen juga. Jadi kalau kalian punya coach, punya trainer yang justru punya komitmen latihan seperti itu tidak bisa diganggu gugat, tuh harusnya kalian seneng loh. Iya kan? Itu harusnya kalian bisa, wah
Justru Jadi- kan bertanya-tanya kalau PT kalian tidak latihan. Bertanya-tanya. Nah, Iya, jadi dia Itu. ngapain gitu. Benar, gitu. benar. Ngitungin rep Karena sama salah jagain jam. waktu kita latihan itu, kita termasuk apa? Menterapi emosional. Oh iya betul, emotional DOMS kita. Jadi kita tidak hanya DOMS secara fisik tapi secara emosional. Iya. Tidak hanya kalian loh, ini nih ya. Banyak banget, bukan ya banyak, mostly orang itu olahraga untuk mengeluarkan kayak Apa ya? emosi dia, Ya, stress benar-benar. release. Iya kan, buat kalian tuh stress release kan. Tapi jangan kalian kira kalian waktu satu sesi latihan gue stress release. Terus lu jadi semena-mena sama pelatih lu, nggak bisa. Pelatih kita juga manusia, lu katanya kita pelatih nggak ada emosional. Oh, enggak. Kita pelatih itu juga ada emosi yang kita simpan. Ya, Menurut gua hal yang tersusah itu bekerja jasa seperti kita ya. Benar. Mungkin banyak lagi yang lain lah. Tapi maksudnya ini menurut gue ya, semua pekerjaan tuh memang ada susah dan susah Senang dan dan senangnya gitulah. Tapi buat kita itu apalagi yang punya rumah tangga, punya anak, Betul. apa segala kucing macam, 5. punya kucing, punya ini, punya itu, kita nih punya masalah Benar. dan kita tidak bisa mengeluarkan masalah itu dalam sesi latihan dong. Iya, betul. Pokoknya gini, maksud gua intinya ketika 1 jam lu bertemu dengan pelatih lu, apapun yang udah pelatih lu berikan Ya. yang terbaik, itu hargainlah. Karena lu nggak tahu waktu mereka bikin program itu di tengah-tengah Lagi ngapain? lagi ngapain Lagi ada gitu, masalah apa. lagi ada masalah apa, lagi ngurusin apa, tapi dia tetap berkomitmen, Ya, dedikasi Mikirin. waktu. dedikasi untuk lu gitu. Allah dan Untuk Allah. lah. Gitu. Jadi kayak coba hargain lah gitu kan. Ya, sebenarnya kalau kita tuh sebagai pelatih tuh jangan dipikir lo doang yang capek gitu ya kan. Satu komen, ya benar yang suka keluar dari member yang saya harapkan setelah podcast ini rilis tidak pernah keluar lagi. Kan lu enak nyuruh-nyuruh doang, Hei, kau. Hei. Pang. puas ya. Pahamnya. Keluar. Nyuruh sih nyuruh kelihatannya. Nyuruh doang. kelihatan. Tapi kadang di sini mendem ya kan. Kita nggak sembarang nyuruh. Kita tahu apa yang jadi gini. Kita nge-push nggak sembarang nge-push karena Iya. gue tahu nih mereka berdua juga udah punya pengalamannya banyak. Kita nge-push karena kita tahu nih klien ini bisa. Mampu apa enggak? Iya mampu atau enggak. Jadi kita nggak sembarang. Oh ya ayo 100 kali lagi gitu enggak. Iya, iya. Itu satu. Dan Kita yang kedua, menyesuaikan betul. lah gitu. Menyesuaikan. Betul. Kalau misalnya ada komen, misalnya dia lagi capek nih, terus kan lu anak nyuruh lu kerjain. Hey, kalau kita bisa ngerjain latihan, kita akan latihan ya. Kita lebih gimana ya? Lebih Latihan. pilih latihan sebenarnya. Tapi kita harus ngajar lu. Terus lu komen, ih lu kerjain lah, lu nyuruh-nyuruh doang. Hey, Ah, itu tuh jadi maju, Bambang, maju Bambang. itu Tolong ya, udah mau 2026 jangan Iya, keluar komen seperti tolong. itu lagi ya. Kita bukan nyuruh-nyuruh, kita kan lu bayar kita ya Iya. gitu loh. kita nyuruh sih memang. Kita iya, lu kan bayar kita lu bayar kita untuk membantu Iya. mencapai fitness. Nah nih Fitness nih goal. mulai ya lu yang ngomong. mulai ngomong. Fitness influencer, fitness goal. Fitness goal. Iya. Jadi kita punya program, itu kita punya program tuh bukan yang jadi. Kita pikir dulu nih siapa nih kliennya. Iya. Kita Dia bikin udah sampai program mana? itu bukan jadi. Enggak cuy. Kita mikirin, gue dulu ingat loh, Apa tuh? Maxtabolic itu udah ada dari tahun 2016. Ya jadi lu kebayang sudah berapa edisi? 2016 itu setiap minggu Iya. program ganti. Dari dulu gue nggak pernah namanya ada, kalau malam minggu gue dulu yang teman-teman gue yang dulu kalau nongkrong sama gue tiap malam minggu pasti tahu nongkrong gue mojok dulu sendiri, gue bikin program. Terus nanti tiba-tiba bisa gini, oh, ngapain lu sis nggak bikin program? Jadi kita Tiap bikin Sabtu. juga nggak sembarangan guys. Kita nggak bikin, gimana ya cara bikin dia mati? Enggak, tuh gitu loh. Maksudnya kalau lu mau gampang, ya udah lu lari. Lu mau gampang, lu berpiaja 100 kali tiap hari gitu loh.
karena lu bayar kita tuh punya tanggung jawab untuk mikirin nih gimana caranya. Oh, dia udah bisa nih, bebannya segini, dia udah bisa nih. Oh, kemarin kayaknya dia kurang nih di sini. Itu kita mikirin. Kita mikir, bukan kita kayak cenayang waktu ngajar lu. Bla 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 enggak gitu. Iya. Kayaknya dia gini aja deh. Kayaknya gitu aja deh. Dan di antara bermacam-macam klien tuh kita harus ingat, oh si ini tuh nggak bisa begini, oh si ini baru sampai sini nih levelnya, kayaknya kalau gue kasih ini agak kurang deh, apa harus di-adjust macam-macam gitu. Terus begitu kita kasih, terus lu kayak nggak bisa coach, aku ini aja, itu aja. Kayak coba dulu gitu loh. Coba dulu. Nih klien kalau nggak bisa, ya udah. Kan jadi catatan lagi buat kita. Ternyata dia belum. Kita nggak nyuruh kalian untuk nyabutin rumput di lapangan bola. Enggak. Kita tuh punya catatan, kita punya tanggung jawab untuk mencatat setiap progres lu. Jadi kalau kita merasa lu harus berprogres, itu coba dulu Bambang. Kayak lu itu udah spend duit satu dan lu udah spend waktu. Kalau lu udah spend waktu nih 1 jam capek terus gak ada hasil, ngapain? Ngapain gitu loh. Waste time-nya bukan waste time lo orang doang, wasting time buat kita juga. Iya, dan kita tuh ngajar bukan cuman sekedar ngajar. Ada energi yang kita harus kasih. Nah, itu benar. Ada energi yang kita harus berikan. Energi positif yang harus kita salurkan ke Anda semua. Jadi bukan semata kita cuman ya itu ngitung ya gitu. Ya ada yang seperti itu. Ada, tapi balik lagi. Kita kan nggak mau jadi begitu ya. Ya betul. Karena buat kita, maksudnya kita lebih prefer quality over quantity. Prefer apa? Siap. Quality over quantity. Ya, bener kan? Kali ini Gue tadi mikir, anjir mana nih kualitas mana? Mana yang kualitas? Benar. Padahal gue makan nasi banyak. Takut terbalik. Benar. Dan ya itu dibilangnya kan lu enak cuma nyuruh-nyuruh doang, capeknya apa? Justru itu karena apalagi kita ini kalau ngajar itu kayak apa ya, lu menyerap energi dari klien lu, gitu kan, dari member-member lu. Mungkin pada saat kita ngerjain, pas kita ngajar, itu tuh kita nggak berasa karena kita bukan fake it. Kita bukan nge-fake, tapi karena memang ya kayak begitu gitu. Jalan, kita udah bisa mengkotak-kotakan nih. Oh, gue lagi ngajar. Jadi gue kayak otomatis aja. Gitu. Ya udah gitu. Terus udah nih, udah kelar ya. Aduh, gitu. Langsung apalagi kalau jiwa kayak introvert. Gitu. Oh iya, sebenarnya dia ini introvert sebenarnya. Yang kalian lihat ini tuh ya asuh. Enggak tuntutan pekerjaan ya. Benar tapi ya. Iya benar. Even orang yang ekstrovert sekalipun menurut gue pasti lama-lama pasti capek. Iya, karena lu menyerap energi dari member-member lu. Jadi kalau dan lu harus sering ngeluh, sering apa, nggak bisa dan semuanya. Karena gini, kita ini memotivasi itu juga bukan melelahkan, tapi membutuhkan energi. Gitu kayak, ayo kamu bisa, kamu bisa. Kita udah nih, udah kayak, ayo dong bisa, coba dulu. Kalau nggak bisa, ya udah, coba, ayo kamu pasti bisa apa bla bla. Itu capek loh, coba aja. Tim kalau gua lagi ngomong, latihan tim building, itu ngeluarin energi. Kita yang datang cuma 5, cuma 4, capek mah. Curhat. Gue sekalian curhat ya, mohon maaf. Terutama dia juga nih, ibu ini kan dia manggung ya, jadi kan jatuhnya dia show ya. Kalau lu, ya kan, kalau lu tuh mau kayak, tapi emang itu bener, capeknya tuh beda ketika lo ngajar sama latihan, latihan itu beda-beda gitu. Emang beda-beda. Ya, lu pernah gak tuh misalnya lagi sebelum naik panggung nih lo kayak anjir mumet banget gue begitu panggung semuanya. Lo tau gue pernah ya, gue selalu sebut itu tuh kayak dark momennya gue sih. Itu kayak masalah bertubi-tubi kayak dari segala pinjol ya. Ya Allah, sampai jual BMW gue. Ini gue dari segala penjuru tuh emang gue saat itu lagi banyak masalah. Jadi gue selalu bilang itu dark momennya gue. Tapi alhamdulillah ya bisa keluar dari itu gitu. Cuman di situ gue kerasa banget gila ya. Ketika gue di rumah tuh nangis mata sampai bengkak. And then lo pagi in the morning you have to like harus pagi
Tapi itu emang udah kayak Kali ini gue yang anjing tapi tidak sekasar lu sih. Kalau kasar banget anjing gitu. Itu the signature. Kesah kita sih. udah otomatis aja kan. Otomatis kayak emang kita apa ya, gimana ya? Udah bisa ngotot. It's our responsibility juga. Kalau masalah gue tuh bukan masalah lu gitu loh. Kita nggak boleh put negative energy on the class, on the stage, on everything lah. Ketika kita lagi performs, ketularan lu gue kayaknya. Tapi ya makanya kalau gue makin kesini kayaknya mereka klien-klien gue makin ngenalin gue kesabaran gue setipis tisu. Iya memang. Ya buat yang buat yang nggak tahu mungkin lihat dari konten dia lucu-lucu, dia nih kalau ngajar galak banget, Bo. Kesabaran dia tuh. Gue pernah ya, dia lagi ngajar Maxta, gue di sini teriak-teriaknya, "Cek!" Iya. Karena dia peduli sama membernya, karena dia memperhatikan. Karena soalnya gue kan sekarang Zoom nih, online class. Jadi bayangin dong, orang begitu, apalagi kok ada orang baru dan gerakannya belum proper. Satu lagi yang itu tuh sabar gitu tuh. I can relate. Nah itu kan jadi kayak, aduh ini gimana, gue rasa pengen nyamperin ke rumah lu, pengen benerin bukan begini gitu. Jadi mohon maaf dulu kalau kesabaran saya di online itu setipis tisu, karena untuk ngajar online itu tidak. It's harder. Different. Iya. Mending kita ngajar langsung kelas gitu, ada yang salah kita bisa, ini lu pengen nyamperin tapi nggak bisa. Pantatnya, panggulnya, perutnya ke atas. Lambungnya. Bisa verbally kan, lu nggak bisa. Nggak bisa. Lo jadi itu. Wah itu ini sendiri, lu kayak gimana nih gue kasih taunya supaya dia ngerti, kan lu nggak bisa pegang, ini yang salah gitu. Jadi makanya kalau buat gue personal, sebuah prestasi, gue bisa ngelihat klien-klien gue yang dulunya itu dari nol, dari online dan sekarang mereka bisa progres di gerakan, di postur, itu buat gue tuh satu prestasi yang gue bangga. Kita seneng ya. Iya benar. Pokoknya bukan masalah dia jadi berotot, enggak. Iya, justru tapi dari form dulu. Dari form dulu, dan mereka nggak baper. Mereka tahu gue memang di jam itu emang begitu. Rada gini, rada gitu. Tapi nanti afternya ya udah. Gue kalau marah, gue memang mulut gue lumayan pedes. Even gue bahkan gue sampai pernah ngomong ke salah satu klien gue yang selalu tiap kali kalau misal latihan dia nawar tiap ini dan kayak kurang serius atau apapun, dan mungkin gue udah di titik oke, kayaknya gue bukan cocok, gue nggak cocok jadi PT lu gitu. Mungkin jadi lu yang merisainkan klien. Iya, jadi waktu itu belum, jadi gue kayak cuman Cici kalau memang kurang bisa serius mending cari PT lain. Ya siapa yang dikomenin gitu, komen di bawah ya. Saya orangnya yang kena itu. Satu, gue ini slot juga nggak bisa terima banyak-banyak. Gue sekarang ngajar itu jam ngajar gue sangat amat terbatas ya, lu tahu kan. Gue dari pagi dan itu ngedrill, apalagi hari Selasa ini karena udah pada liburan aja nih. Kalau Selasa gue biasa radang tenggorokan, Bu. Karena dari subuh jam 9, 10, 11, 12 terus sore masih ada lagi, itu biasa radang gua gitu. Terus kemarin unek-unek. Jadi apa tadi? Gimana? Quality over quantity. Bukan. Apa tadi? Merisainkan klien. Enggak, kalau galak. Ya, jadi karena gua tuh kayak gua merasa kalau gua terima duit dan I cannot do not. I cannot. Gua nggak bisa apa-apain. I cannot. Ya Tuhanku. Gua lebih tua kan? I cannot. Coba pelan-pelan. I cannot. Coba. I cannot. Gua lupa mau ngomong apa ya. I cannot
anjir. Anjing mending pakai bahasa Indonesia. Pokoknya gue tuh merasa bersalah kok gue tuh tidak bisa berbuat apa-apa dan ngelihat klien gue itu tidak berprogres. Nah, bahasa Indonesia lebih gampang. Gue bahasa Indonesia aja lah. Udahlah, pas Sunda teh. Udah pokoknya bener. itu jadi kayak feel beban lu, jadi kayak feel beban. merasa feel guilty. Jadi ya itu pernah. Terus di kelas dulu juga pernah. Jadi sis udahlah waktu itu kelas Muay Thai itu gue ingat. Kan kalau Muay Thai memang mungkin di tempat lain mayoritas pemanasannya kayak cuman skipping, push up, squat bla bla bla. Nah, di gue itu kan beda terus gitu loh. Sis kenapa sih ini udahlah skipping aja lah atau apa Cici kalau memang mau skipping doang tempatnya bukan di sini, cari kelas di tempat lain. Tapi gue nggak segan ngomong seperti itu karena mau event anak presiden pun datang bayar PT ke gue berarti lu yang harus dengerin gue. Kecuali yang datang Hong Bomsok ya. Kalau Hong Bomsok terserah gitu. Itu emang banyak misperception sih. Maksudnya ya kan, maksudnya kayak banyak yang berpikir mungkin mentang-mentang lu bayar gue and then suka-suka gue gitu. Padahal kan kalau di sini coba mindsetnya diubah dikit. Kalau lu bayar kita, berarti kan kita take responsibility atas lu gitu loh. Jadi ya tolong didengarkan gitu. Ya mungkin discuss boleh gitu kayak kenapa ini yang coach cuma at the end of the day kayaknya coach lo itu udah menyiapkan program yang dia udah pikir gitu loh. Dan kenapa dia bikin warm up seperti itu, kenapa dia bikin gerakan yang kayak gini itu kembali lagi ya tidak sembarang. Sering nih pasti nanti kalau klien gue yang ini nonton nih pasti berasa nih. Namanya kita pemanasan, biarin ya Ci. Biarin. Tenang kita tag. Kita ya kayak pemanasan mostly itu mereka pemanasan itu udah ngoceh gitu loh. Kok capek banget gitu ya? Gue udah di titik yang misal nih kayak suruh ngulang 3 round gitu. Hah lagi? Aduh sis capek loh. Ya udah kalau mau cedera 1 round aja. Simple. Gue nggak banyak ngomong. Lelah juga kan Ci. Ini pemanasan. Lu tiap sesi ngejelasin itu terus. Ini masih pemanasan. Kita harus bener-bener kayak mempersiapkan otot yang dipakai untuk workout biar angkatannya proper, posturnya bagus. Sis ini capek loh. Ya udah 1 round aja kok Cici mau cedera. Langsung diem. Loh itu sebenarnya mempersiapkan otot kita tuh kalau buat gue sendiri itu bener gitu ya. Karena ketika contoh paling simpel, gue kan lagi belajar pull up, chin up gitu kan. Ketika gue nggak ada pemanasan dulu, nggak bisa ngangkat. It's true gitu. Gue merasa kok lebih berat ya, padahal kadang di otak kita abis warm up justru kan kita capek ya gitu ya. Harusnya kan kalau fresh lebih kuat, justru enggak gitu. Justru memang proper warm up untuk memantik lifting kan. Ya, banyak meskipun lu bisa nih ngangkat misal lu bisa nih udah ngangkat 60 kilo clean. Tapi lu ujuk-ujuk ngangkat 60 kilo, medret lu mandel lu turun sampai ke lambung. Mandel turun ke lambung. Jadi jadi tiba-tiba meskipun kita bisa nih ngangkat segini coba Gi. Jadi sekarang ada masanya gue masih yang motivasi ngasih pengertian. Tapi kalau begitu terus itu balik lagi kan. Makanya kita bilang pelatih juga manusia loh gitu. Memotivasi itu juga butuh energi yang dikeluarkan. Kayak bisa nggak kalian itu berpikir lebih positif, kenapa kita ini coaches ngasih kalian seperti ini, ngasih kalian seperti itu, ngasih capek lo, kalau nggak mau capek tidur, as simple as that. Iya kan? Iya benar. Terus habis itu misal nih, lu bisa 10 kilo, misal lu bisa pegang 10 kilo, kenapa lu harus 8 kilo? Ya. Kenapa gitu? Jangankan kliennya gue juga digituin nanti. Setiap latihan di sini nggak ada loh pakai segitu tambah. Jadi kalau lu bisa ini sering gue keluarin nih ke kelas gue nih. Misal gerakan biasa aja push up kayak proper push up ya
cewek pakai lutut gitu, atau kalau mau bisa full ya full silakan. Tapi kan biasa kayak kita ada modifiednya memang kan rilis di bawah, chest to the ground. Gue selalu ngomong nih, kan memang gue ada ngasih mereka modified juga. Yang bisa push up jangan digoblok-goblokin. Cuman gitu, langsung mendadak pinter semua push up. Gitu ya, itu kata-kata mutiara ya gitu. Jadi gue yang bisa push up jangan digoblok-goblokin. Oh, ketawa kalian pasti denger. Langsung mendadak pinter. Push up-nya aja. Perlu kita praktekin ya. Nggak beda crowd kayak kita nggak bisa sembarangan begitu ya kayaknya. Langsung nangis kayaknya. Terus habis itu misal nih kayak ya itu bisa ngangkat 10 kilo ngangkat. Terus nanti ngomong, "Sis, 8 kilo aja boleh nggak?" Silakan, kan badan-badan Cici. Balikin gitu. Ada kalanya ya, tapi emang gue ciri khasnya seperti itu. Justru kalau gue yang boleh Ci, itu malah merinding ya. Kenapa lu? Itu kesurupan gue berarti. Kalau gue begitu itu kesurupan gue, bukan Siska. Tapi kalau bener Siska boleh, silakan badan-badan Cici. Mau berotot apa enggak, mau kurus apa enggak, mau monggo. Bukan badanku. Silakan. Gue gituin. Langsung dia kuat mendadak. Gituin. Kuat mendadak. Digituin karena bener. Ya itu tadi mungkin karena gue juga udah lumayan panjang kan jam ngajar, udah lumayan lama gitu. Jadi sedikit banyak itu pasti mempengaruhi proses ngajar lah. Karena dulu udah gue pakai begini terus begini terus begini terus begini terus. Gue ganti deh sarkas sedikit gitu kan. Tapi sarkas gue itu berarti gue sayang. Kalau gue diem, lu mau ngejengkang, mau kayang, mau apa, mau ngambil gue diem, berarti gue bye. Gue udah gak peduli. Dan gue pengen lu jangan sama gue lagi. Gitu. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Iya. Ya punya style masing-masing sih gue. Iya, jadi silakan lu cari daripada mulut gue jahat keluar lagi. Mau gue cari piti lain, lu mending ya udah terserah gitu. Itu kalau gue udah apa-apa terserah dan gue tidak pernah menegur lu, ngasih tahu lu, berarti artinya bye gitu. Lu bukan belong. Berarti lu sebelumnya lu udah pernah coba masuk nih ke dia, terus dianya tetap. Iya, misal tetap. Jadi kita nggak semata-mata langsung kayak sarkas langsung apa, tentu pakai ya pakai beberapa cara ya. Seperti kalian ngajar anak-anak. Nah, gitu. Karena memang kalau orang emang udah nggak ada goal, nggak ada maksudnya emang kayak nggak mau punya progres gitu ya. Jadi ya kita ya udah gitu. Iya benar-benar. Olahraga aja biar biar keringetan. Nggak bisa. Iya jujur gue nggak bisa. Nah itu ada juga dulu. Iya. Udah sis, yang penting gue keringetan. Udah sis. Itu gue kadang bingung juga loh ya. Kalau gitu ya. Anjir lu kok cuma mau keringetan. Lu jajan. Lu makan bakso kasih cabai banyak bawa. Lu kalau cuman mau keringetan ya, lu nggak usah keluarin duit ratusan ribu untuk bayar saya. Lu jajan bakso, masukin cabai banyakan, lu makan di terik matahari. Nah, keringetan. Gak perlu pakai jaket sauna. Keringetan kan? Ih, bingung juga gue. Bener ya kan. Tapi kalau buat gue ya, gue akan tetap istilahnya ya gue akan tetap kurang-kurang yang melayani orang kayak gitu, karena memang nggak semua orang pengen berotot lah, pengen apa ya, gue cuma pengen keringetan, pengen olahraga, ya udah kita sesuaikan aja menunya. Cuma ya kalau ketemu yang kayak gitu, gue jadi kadang bingung, kayak gue mau kasih progression atau mau kasih beban lebih berat tuh, jadi kayak tapi nanti dia pasti kayak nggak mau gitu untuk maju. Nah kita sendiri sebenarnya nggak jadi coach sebenarnya gemes gitu kayak. Tapi ya udahlah. Iya, gitu. Bingung kan gitu. Jadi ya bingung. Memang ada yang cuman oke, gue cuman mau kardio aja gitu. Iya, ya udah. Cuma itu, sayang sih menurut gue. Jadinya bisa backfire nggak sih? Kayak misalnya nih, oke, gue cuma mau gini-gini aja nih, ya kan. Tapi at the end of the day, bosen nggak gini. Nggak ada perubahan ya. Tapi kok gue nggak gitu loh. Itu ada, kan? Itu pernah gue. Backfire. Itu pernah gue dulu. Siapa? Kenapa? Gimana? Gue siapa? Gue udah nggak tahu. Gimana? Salah gimana? Itu kalau ditanya siapa, jujur banyak dulu. Kayak disuruh ngangkat segini nggak mau, suruh ini nggak mau, gerakan maunya modify. Terus, sis kok berat gue nggak turun-turun. Nah iya bener. Aduh, tolong pertanyaan. Serius gue bingung. Saat ini tuh berat gue di berat terberat. Iya, itu juga salah satu. Emang lagi fokus kan main kan. Jadi gue di berat terberat. Salah satu pernyataan yang gue bingung juga gitu. Kalau, kok aku udah lama ya latihan, udah lama kelas, kok aku nggak kurus-kurus.
Gimana aku harus, jangan suruh dia yang jawab. Gue masih baik ya jawabnya, gue masih jawab. Cici makannya gimana? Di luar jaga makan. Kalau lu jawabnya gimana? Misalnya gue datang nih klien lo. Makan nasi nggak, Ci? Enggak, saya gabah, makan gabah. Padi langsung ke sawah saya biar stepnya banyak tuh. Cemplung sawah, cabut, hap. Nggak makan nasi ya? Makan Enggak, padi. gabahnya aja. Padi. Hah, organik gak tuh? Jadi Karena bingung kan lu jawabnya ya satu. Gini ya, lu ke kelas atau latihan tuh 1 jam dari hari lu masih punya 23 jam lagi yang nggak bareng kita gitu. Nah itu lu ngapain gitu. Jadi jangan lu salahin olahraganya, jangan lu salahin latihannya gitu. Pola proses hidup lu badan gimana. itu bukan cuman latihan loh, jam tidur lu, Ya macam-macam, recovery, makan, stress management lu, Activity sehari-hari yang non exercise ya need. Iya, betul. Jadi bukan semata apa-apa ditimpahin langsung ke 1 jam ke kita latihan, gitu. iya. Sedangkan lu 1 jam ngototnya banyak, negonya banyak, kayak mana? Ya, kalau lu jawabnya apa tuh biasanya? Coach kok aku nggak kurus-kurus. Lu kok mau kurus gua nggak usah makan. Nah tuh. As simple as that. Tapi ya itu loh, kalau mau sama aku itu bukan jadi kurus memang. Kalau mau kurus ngapain sama aku? Nggak usah, mahal. Kalau mau kurus gak usah makan. Lah, sini ATM lu kasih gua. Biar nggak gue jajan. Biar nggak jajan nggak makan. Kurus seminggu. Iya Nah, gue yang jajan, gue makan soalnya. Iya bingung kan. Lu juga kan sering ditanyain gitu kan. Terus kayak Terus ya, satu lagi, apa tuh? tiap mau latihan gue udah kasih tahu kan. Kalau mau latihan udah tahu nih, misal latihan sama aku berat atau apa, makan. Makan. Siapa? Gini loh, kalau lu mau ada hasil dari olahraga lu, tapi lu nggak fueling dengan bagus, ibaratnya lu naik mobil, lu paksain dari Jakarta ke Surabaya, kagak lu isi bensin, lu mau apain? Naik balon udara lu tiba-tiba nyampe? Nggak mungkin. Sama kayak badan lu katanya badan lu ini colokan baterai set, bisa dicas ya? Makan bisa dicas, tiba-tiba gerak. Nggak bisa. Gini, kalau lu ini dibandingkan 1 jam olahraga dengan fueling yang bagus, 1 jam itu mungkin lu bisa membakar 500 sampai 600 kalori. Itu mungkin dalam 1 jam ya. After itu banyak tuh, ya kan? Kita kan kalau misal weight training, pembakaran setelahnya itu justru lebih banyak ketika lu tidur, lu duduk, lu kibal, lu mingkem aja. Bakar badan lu. Tapi kalau lu nggak isi fueling dengan bagus, dari yang harusnya 1 jam lu olahraga, lu cuman bisa 15 menit, 20 menit, lu cuman bakar 120 atau 200, nggak nyampe 200 kalori. Ngapain? Lu buang waktu, lu buang duit, ngapain? Jangan lu pikir, gue masukin kalori sesedikit mungkin, keluarnya sebaik mungkin. Mati lu anjing. Itu dulu gue. Dulu saya seperti itu. Dari masalah udah tobat kalori defisit gitu. Iya. Banyak orang berpikir kalau kalori defisit, oke, makan berarti sesedikit gua mungkin. Kalau gua nggak makan, gua olahraga, berarti gua kurus. Iya, mati lu anjing. Lu mau kurus apa mau mati? Tolong ya. Baik-baik, iya benar. Heran gitu. Ya sekarang lu nggak berasa gitu, lama-lama kan badan lu ini, woi kurang bahan bakar, kagak lu kasih autoimun lu pasti minimal. Justru ujung-ujungnya lu jadi nggak ada tenaga mau latihan. Iya, gitu. rambut rontok, kulit kusem, dompet kosong. Dompet kosong. Lu mau apa? Mood, hormon ngaco. Lu mau ngapain? Gitu-gitu. Satu lagi, terus ini pernah gue post di story. Kalau lu pengen olahraga, intinya lu olahraga, lu punya fitness goals, itu cari goals itu yang relevan, yang realistis. Jangan cari goalnya macem cewek yang lagi body contest. Oh, maunya lean banget. Lean banget kayak kering gitu, kayak ikan asin dijemur. Hello, mereka begitu. Mereka itu udah prepare persiapan untuk body contest saat itu doang. Setelahnya mereka makan masih jadi manusia. Gitu loh. Jadi lu jangan punya angan-angan body goals kayak bodybuilder, fitness model yang fitness lagi model. peak season yang mau kontes. Ya, mau perut bawah nggak ada, mau ini itu. Jadi
lu mempersiapkan diet lu itu seperti orang mau body contest, jamin badan lu stres, lu lama-lama gumoh anjir. Itu kayak ngerusak badan lu doang sendiri. Lu tahu nggak body contest gitu tuh perjuangannya tuh beda lagi gitu loh. Mereka tuh banyak banget yang dikorbanin kan. Water lah, apa diet air lah, segala macem. Belum lagi mereka kalau apalagi cewek kalau kadar fatnya di bawah. Ya, hormon kacau. Nah, hormon kacau nggak mens, lu ngapain gitu loh. Yang bisa lu tiru dari mereka itu sebenarnya disiplinnya, komitmennya, dan konsistensinya. Nggak usah ekstrim. Nggak usah, ya, hampir kusut. Nggak usah kayak apa? Ya ekstrim gitu. Postur badan dia, bentuk badan dia waktu di atas panggung itu kurang relevan. Ya benar-benar. Jadi mungkin kalau ada yang tiba-tiba nih klien lo mau tiba-tiba bilang, Ci aku mau latihan sampai lean banget, kurus banget dong gitu. Tapi aku masih doyan jajan, doyan itu. Gue selalu bilang ke mereka, intinya gini, lu nggak usah diet, tapi makanlah yang sehat. Makan sehat itu belum tentu diet. Diet itu kayak menurut gue kayak cuman beberapa waktu ya. Cari hal itu yang bisa lu lakuin itu sepanjang waktu. Seumur hidup. Sustainable. Iya, itu Inggrisnya. itu yang sering banget emang gue ungkapin ya, berusaha untuk mengedukasi. Kadang-kadang mereka yaitu memilih jalur singkat menurut mereka dengan ekstrim ya, which is gue, apakah lu akan melakukan itu seumur hidup? Kan enggak gitu. Lu harus cari yang memang bisa lu lakuin seumur hidup. Ya terserah deh mau lu timbang-timbang kayak terserah. Kalau memang menurut lu bisa nimbang makanan seumur hidup, gas. Gak bisa ya. Gue nggak bisa. Gue sih makan nasi padang ya. Orang kan beda-beda. Kayak orang, wah emang lu bisa IF seumur hidup ya? So far gue jalanin bisa. Orang beda-beda. Lu bisa ngejus ayam seumur hidup ya, kalau ada alatnya mah bisa, ada ayamnya mah bisa, beda-beda lagi. Tapi kalau gue suruh makan ayam rebus, sayur rebus, brokoli rebus, mah tolong. Jadi kuyang gue. Lu napasnya gue sedot darah lu. Emosi gue. Ya. Gitu. Benar-benar. Tapi juga bukan berarti gini, lo lihat tren lo. Makan kayak gini, oh kalau gue makan kayak dia, gue akan bisa jadi kayak dia. Nah, ya. Banyak yang bertanya pada saya ya, melihat itu Siska makannya banyak ya, gini-gini. Gue bilang, hey lu lihat kagak dia latihan kayak mana? Lu lihat nggak pikiran dia, bebannya kayak gimana? Lu nggak tahu kan? Makanya dia makan banyak. Tapi nggak, menurut gue sesuai sih gitu ya. Jadi lu jangan lu copy, oh Gwen makannya gini, dia masih makan padang. Oke, gue makan padang juga, cuma lu lihat aktivitas dia. Lu lihat dia latihannya gimana gitu-gitu loh. Jadi jangan yang lu lihat di sosmed, oh gue bisa kayak dia dengan cara makan kayak begitu gitu. Lu mau, ini pengen gue bikinin konten nih, yang kalian mau niruin dari gue tuh gaya makan gue, jumlah makan gue, jenis makanan gue. Tapi aktivitas. Olahraganya mau nggak gitu loh Bambang nanti. Jangan kayak gitu, kayak misal gue ada juga gue kasih edukasi ke member-member gue. Gue memang masih makan donat gue, tapi lu lihat gue makan donat kapan? Ya. Gue udah memenuhi tanggung jawab gue dulu, makan protein, karbo, makronutrisi gue udah cukupi dulu. Masih sisa baru gue makan donat. Gitu. Jangan semata-mata makan siang lu donat gitu. Mau olahraga makan donat kayak mana? Gua nggak ngajarin itu gitu. Mungkin kan. Yang salah tangkapnya begitu ya. Gue bisa makan macam-macam nih, lo lihat gue lihat Siska, lihat gue. Lihat Siska makan macam-macam. Bang. Copot kan sampai tuh. Gitu. Jadi ya disesuaikan dengan olahraga lo dan mungkin pola yang. Terus ada ngomong, "Kak, kok makan banyak banget?" Duit gua gitu. Heran. Hidup gua apa lo yang ngatur? Iya, kok makan banyak banget. Kak, nggak nanti gemuk? Ada loh. Follower kayak, "Kak, makan segitu nggak gemuk?" Malas gua balas. Iya. Gua kalau lagi sabar nggak gua balas. Kalau lagi nggak sabar gua balas. Lu tanggepin tuh. Menjawab apa? Ya gitu, harus disesuaikan. Jadi bukan berarti gini, Siska bisa makan quote nggak sehat itu dia cuma makan itu doang sepanjang hari dia gitu. Si Gwen juga kayak gitu. Dan because simply everyone is different. Ya benar. Bahasa Inggrisnya sih.
Oh, English and British. Iya. Jadi ya lo harus cari yang bisa lo sustain, lo cocoknya kayak gimana gitu. Mungkin ya kalau kayak gue suka banget makan tepung. Jadi hal itulah yang harus gue rem gitu. Jadi mungkin kalau kayak Gwen itu roti biasa aja, dia nggak terlalu gimana gitu. Sementara gue karena gue tahu gue kalau makan tepung tuh nggak bisa direm, jadi gue lebih memilih gue agak tahan tuh makan tepung, makan apa gitu. Tapi gue masih tetap makan. Misalnya ada yang ngajak makan atau apa, gue masih makan gitu. Dulu sih gue nggak ya, dulu agak gila sih memang. Jadi dulu gue sama sekali ekstrim nggak mau gitu. Tapi sekarang udah waras. Tapi dia hebat. Dan lagian ya, kalau kita lihat ibu ini dan ibu ini, kenapa dia bisa makan banyak? Quote unquote banyak ya, relatif itu banyak karena mereka berotot guys. Ya, berotot. Ya. Laki. Gue salah satu, boleh nih diklarifikasi, salah satu kenapa yang membuat mereka tuh dapat kayak istilahnya privilege untuk makan lebih banyak dan sedikit lebih jorok karena mereka menabung otot. Nah, otot itulah dimana kalian akan menyimpan sisa-sisa makanan gitu. Jadi mereka ya karena istilahnya otot itu kan kayak ini ya, Bo. Mesin. Iya, mesin. Jadi bakal lebih gede gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru mulai olahraga, masih ototnya pipi kayak saya ini ya. Terus tiba-tiba kalian makan nasi 2 bungkus, nasi Padang, KFC gitu-gitu ya nggak jadi begini gitu. Beda, karena metabolismenya beda gitu. Karena jadi kalian salah satu yang bisa diambil adalah dari perkataan saya barusan, jangan kardio mulu, harus latihan beban. Harus latihan beban itu adalah Sebagai investasi. manusia kardio, Tapi gue juga masih nimbang. cewek-cewek. Kalau gue tuh ngetes air gue banyak nggak ya? Kakinya nggak nyampe lantai loh. Kakinya ngambang. Gue nyampe loh, Wak. gue lebih tinggi. Nyampe. Oke, lanjut. Fun fact. Makanya ini mending gue angkat.